Shalom, selamat pagi bersama dengan saya Irma Sika Girsang. Pagi hari ini saya akan buat renungan dengan tema melekat dengan Tuhan. Nah, dasar firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perumpamaan dikatakan Tuhan Yesus seperti pokok anggur dan cabang dan rantingnya. Bagaimana kita bisa melekat dengan Tuhan. Nah, saya akan memberi 3 rahasia tips kita melekat dengan Tuhan. Yang pertama itu menjaga api. Menjaga api ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, dalam Imamat 6 ayat 13 dikatakan seperti ini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga api ini dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Ketika kita bangun di pagi hari, yang pertama kita ketemu adalah Tuhan Sang Pencipta kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain, perkataan orang lain, atau iPhone yang kita miliki, atau apapun. Tetapi hidup kita dinilai oleh Sang Pencipta kita. Nah, itulah sebabnya kita harus melekat. Banyak orang Kristen dari lahir Kristen, tetapi bukan itu yang terpenting. Tetapi yang paling penting adalah hubungannya dengan Sang Penciptanya. Nah, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya banyak mengalami mujizat dari Tuhan ketika saya benar-benar melekat dengan Tuhan. Ketika saya fokus dengan Tuhan, bukan fokus dengan orang lain, bukan fokus dengan keadaan saya. 3 bulan yang lalu saya ada menemani seorang pastor dari Australia. Nah, kemudian saya antar jemput pastor ini, saya melakukannya dengan ketulusan. Bapak Ibu tahu ketika saya mengantarnya, saya mendengar pengalaman pribadinya bertemu dengan Tuhan, saya sangat diberkati. Karena saya tahu ketika saya pun menjadi supir, itu menjadi pelayanan. Nah, ketika suatu hari dia mau balik ke Australia, saya telepon pastornya, saya akan antar ke Kuala Namu. Nah, ternyata pastor ini mengatakan seperti ini, saya mau singgah ke tempat kamu. Nah, ketika dia berkunjung ke tempat saya, kebetulan saya buka sebuah yayasan pendidikan sosial dan kemanusiaan, dan ada kursus bahasa Inggris, ada bimbel, ada les musik. Dia melihat tempat saya, kemudian dia katakan, boleh bawa saya ke semua ruangannya. Saya bawa ke lantai 1, ke lantai 2, dan ke lantai 3. Ketika di lantai 3 masih kosong, ditanya sama saya, kamu mau buat apa di sini? Saya bilang, saya rencana mau bangun guest room, 1 kamar tamu, supaya setiap orang-orang hamba Tuhan yang berkunjung boleh tinggal di sini dengan gratis. Nah, seketika itu dia turun, Bapak Ibu tahu hal yang mengejutkan bagi saya, dia bilang sama saya, Irma please open the car, Irma bukakan mobil. Dia berkata seperti ini, diambil tasnya dan diambil uang diberikan kepada saya. Saya terkejut, pastor apa ini? Nah, pastornya mengatakan, ketika saya berjalan di tempatmu ini, Tuhan mengatakan sama saya, Bruce, berapapun sisa uang rupiahmu yang ada di tasmu, berikan sama si Irma. Wow, itu hal yang luar biasa dari Tuhan. Saya menangis akan kebaikan Tuhan. Ternyata saya menyampaikan firman ini karena saya mengalaminya. Jika kita benar tinggal di dalam Tuhan, maka katanya mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Luar biasanya, ini yang harus kita pegang. Tapi banyak orang Kristen tahu berdoa itu gratis, tetapi untuk melakukannya nggak gampang. Berdoa itu gratis, untuk konsisten susah. Jangan jadikan doa seperti obat ya. Ketika kita butuh ya kita berdoa. Tetapi kita harus jadikan doa itu seperti oksigen. Tanpa doa kita nggak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Dalam Yohanes dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita juga nggak bisa sombong, nggak bisa bermegah diri. Karena semuanya yang ada sekarang ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kita. Nah, ketika kita terus membangun mezbah, yaitu apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Nah, ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, maka percaya ada hal-hal ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Harus kita ingat, kita harus menjaga api. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, nah kita percaya
akan ada suatu hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga nyatalah dikatakan apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, semuanya Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah yang pertama itu memang kita harus menjaga api, melekat dengan Tuhan. Bukan hanya sembarang sebagai orang Kristen, tetapi hubungan itu paling penting. Ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan ketulusan. Lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan. Karena ketulusan tidak membutuhkan komentar dari siapapun. Tetapi kita harus melakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, melakukan kepada semua orang seperti melakukan untuk Tuhan. Nah, jadi kita harus tetap menjaga, kita harus merendahkan hati dan jangan sombong. Itu kunci supaya kita bisa melekat dengan Tuhan. Jika tadi rahasia yang pertama kita menjaga api, saya kasih dengan 3J. Yang pertama, jaga api. Yang kedua, jaga hati. Dan yang ketiga, jaga pikiran. Nah, yang kedua ini jaga hati. Hati ini sangat sensitif. Nah, maka dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini berbicara hati ini sangat sensitif. Makanya ujian yang paling terakhir itu tentang mengampuni. Bagaimana ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sering sebagai orang-orang Kristen, kita bisa melakukan segala hal, tapi mengampuni belum tentu kita bisa lakukan. Nah, menjaga hati dikatakan akan terpancar kehidupan. Artinya terpancar kehidupan, kita hidup dalam pekerjaan. Artinya Tuhan berkati. Kita hidup dari apa yang kita lakukan. Kita hidup dalam segala hal. Artinya berkat itu akan mengikuti. Nah, ketika kita menjaga hati, bukan hanya handphone kita saja butuh anti gores, Bapak Ibu. Hati kita juga butuh anti gores. Nah, ketika orang datang, kita nggak gampang sakit hati. Ketika kita dinasihati, kita nggak gampang sakit hati. Karena kita percaya ketika kita bisa menjaga hati ini, kita menjadi orang yang keren. Nah, jadi ketika kita sudah melekat dengan Tuhan, yang pertama tadi ketika hubungan kita sudah baik dengan Tuhan, maka kita akan bisa menjaga hati kita. Nah, suatu hari seorang guru bertanya di kelas kepada anak-anak sekolah, dikatakan seperti ini. Menurutmu Yesus itu seperti apa? Nah, seorang anak kecil menjawab, menurut saya Pak Guru, Yesus itu seperti dokter, bisa menyembuhkan. Nah, yang kedua mengatakan bukan. Yesus itu seperti hakim, hanya dialah yang berhak memberi penghakiman. Dan yang ketiga berkata, bukan. Yesus itu seperti polisi, dialah yang memberi perlindungan keamanan. Nah, kemudian di sudut ada seorang berdiam diri dan dia menangis. Karena dia malu menyatakan profesi orang tuanya. Nah, dia kemudian, ibu gurunya bertanya, kamu kenapa diam, nak? Coba jelaskan, menurutmu Yesus itu seperti apa? Apa profesi ayahmu? Dia menangis, dia katakan seperti ini. Yesus itu seperti bapakku, tukang botot katanya, pemulung sampah. Nah, seketika temannya mengejeknya, wah kamu mengejek Yesus. Masa kamu samakan Yesus tukang sampah, pemulung, tukang botot? Nah, anak kecil ini mengatakan, dia sambil menangis, ya. Yesus itu seperti pemulung sampah, mengutip sampah-sampah yang tidak berguna dan menjadikannya berharga. Kita semua diangkat Tuhan dan dijadikan berharga. Ketika kita sudah berharga, kita harus bisa menghargai apa yang Tuhan percayakan. Hati ini, hati Bapa itu harus melekat dengan kita. Kita adalah DNA-nya Tuhan. Tuhan berkata, akulah terang. Kemudian dikatakan, kamu adalah garam dan terang. Nah, seharusnya kita anak-anak Tuhan harus pembawa damai. Ketika kita ada, mungkin orang sekitar kita merasa sukacita. Karena dikatakan kita akan berbuah lebat dari mana? Pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah buah kita manis atau pahit? Apakah buah kita ketika kita datang ke suatu perkumpulan, orang langsung naik gulanya, naik kolesterolnya ketika melihat kita ya? Atau apakah kita pribadi yang disenangi orang ketika kita datang terpancar buah sukacita? Coba kalau kita beri senyum kepada orang lain dan orang lain berinya, wow, itu hal yang luar biasa. Artinya buah roh itu ada dalam hidup kita. Nah, hati ini harus kita jaga ya. Kita gampang sekali ya, hati ini mungkin
orang berkata yang benar tentang kita pun, mungkin kita kadang sakit hati. Nah, tetapi percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita punya antigores yang tebal. Kita enggak lagi terganggu dengan sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita melakukan segala sesuatu itu, kita melakukannya dengan sukacita. Nah, jadi kekuatan kita adalah dalam pikiran kita. Nah, ketika kita memikirkan yang baik, ya, kita percaya kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga perkataan kita. Perkataan itu sangat penting. Makanya dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ternyata lewat perkataan kita, orang lain bisa memperoleh kasih karunia. Hendaklah perkataan kita adalah perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membangkitkan semangat, bukan perkataan yang melemahkan. Karena kita percaya sumber teladan kita itu Yesus Kristus yang memiliki kasih, kelemah lembutan, belas kasihan. Jadi kita harus senantiasa menjaga hati tetapi terpancar dari perkataan kita. Nah, karena dari hati akan terpancar dari apa yang kita ucapkan. Nah, jaga yang pertama tadi jaga api, dan yang kedua kita harus menjaga hati. Dan yang ketiga nanti kita harus menjaga pikiran kita. Yang ketiga adalah kita harus menjaga pikiran kita. Jadi kita harus ingat ya, rahasianya melekat dengan Tuhan tadi 3J, jaga api, jaga hati, dan jaga pikiran. Nah, itu tips untuk hari ini supaya kita hidup berbahagia. Nah, kita harus menjaga pikiran, dasar firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang harus kita pikirkan adalah ini. Kita harus menjaga pikiran kita. Seringkali pikiran kita terkacau. Kalau iblis seringkali mengintimidasi kita dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tuhan Yesus gak pernah melihat masa lalu kita. Tetapi dia selalu merancangkan masa depan yang luar biasa yang ada di depan kita. Kalau orang lain mungkin mengungkit-ungkit kesalahan kita, kalau Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik. Tuhan memilih Daud, padahal Daud pernah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan memilih Daud supaya Daud disempurnakan. Tuhan memilih Yunus, padahal Tuhan tahu Yunus lari dari panggilan. Tetapi Tuhan mau memakai Yunus dan Yunus disempurnakan. Nah, itulah sebabnya kita harus bisa menjaga pikiran kita. Apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama tadi, semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang ketiga, semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Yang ketujuh, apa katanya? Disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus kita pikirkan. Kalau saya bertanya, akhir-akhir ini apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi pokok pikiran kita yang menguras tenaga kita? Percaya kita serahkan kepada Tuhan. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi beban kita, percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati kita. Bapak Ibu, saya punya pengalaman suatu kali saya berdoa, ada seorang yang menelpon saya bahwa anaknya sakit. Ini anaknya sakit 2 kali cuci darah dalam seminggu. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu harus berbuat apa, tapi saya tahu Tuhan yang kami sembah itu Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini hanya lewat doa. 2 kali cuci darah anaknya, mungkin nggak ada lagi untuk keselamatan atau mungkin untuk sembuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi. Anak ini sembuh total. Itu karena kita bukan.
tetapi karena karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib ketika kita bisa menjaga api hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menjaga hati kita, dan kita bisa menjaga pikiran kita. Maka kita akan melihat terobosan-terobosan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Bahkan masa depan yang luar biasa Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Jadi banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan ketika kita melekat dengan Tuhan. Kita harus ingat selalu, jika kamu tinggal, katanya, jika kita semua tinggal di dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa tinggal dalam firman Tuhan kalau kita jarang sekali baca firman Tuhan? Kita jarang baca Alkitab. Itu surat cintanya Tuhan. Nah, dikatakan pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah sendiri. Kalau kita mau mengenal pribadi Allah lebih lagi, yuk sama-sama baca Alkitab. Itu salah satu kunci kita melekat dengan Tuhan. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Bagaimana kita melihat, terkadang orang melihat kekayaan dari materi. Tetapi dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, apakah yang menjadi satu kekayaan? Yaitu ya, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ternyata kerendahan hati, takut Tuhan, itu merupakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau melekat dengan Tuhan, dan kita mau melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita harus ingat 3J. Yang pertama tadi jaga api, yang kedua jaga hati, dan yang ketiga jaga pikiran. Dan saya percaya ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bisa melakukan 3J ini, maka saya percaya hidup kita akan semakin diberkati, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan biarlah lewat hidup kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.